Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi kimia, yaitu tentang termokimia untuk pembelajaran kimia kelas 11 SMA. Sini kita akan membahas beberapa hal terkait termokimia di bagian awal ini. Untuk materi pembelajarannya di bagian ke-1 atau awal ini adalah menjelaskan pengertian termokimia, membedakan sistem dan lingkungan. Yang ketiga yaitu membedakan reaksi eksoterm dan endoterm. Ini yang akan kita bahas pada bagian awal. Yang pertama tentang termokimia, di sini kita tidak akan lepas membahas kaitan antara kalor atau panas dengan reaksi kimia. Jadi, termokimia itu sendiri adalah cabang dari ilmu kimia yang membahas kaitan atau keterkaitan antara kalor atau panas dengan reaksi kimia. Dalam termokimia, kita akan mengenal sistem dan lingkungan. Untuk mengenal sistem lingkungan, di sini misalkan ada sebuah gelas berisi air dan kita beri garam. Artinya kita membuat larutan garam. Dari ilustrasi ini, kita mendapatkan bahwa air dan garam merupakan sistem atau apa yang menjadi perhatian kita atau pusat perhatiannya berupa air dan garam. Terus bagaimana dengan lingkungan? Lingkungan di sini adalah segala hal yang berada di luar sistem. Betul, di sini yaitu sendok dan gelas karena tidak berpengaruh terhadap sistem. Untuk sistem itu sendiri ada berbagai macam. Di sini kita gambarkan dalam sebuah ilustrasi. Misalkan ada sebuah larutan ditaruh dalam botol yang terbuka, di sini ya, tertutup dan tersekat, di sini terlindungi atau disekat. Untuk yang pertama kita sebut sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, yang ketiga ini adalah sistem terisolasi. Ada yang menyebutnya sebagai adiabatis. Untuk penjelasannya, tiap-tiap masing-masing sistem ini apakah hanya masalah terbuka, tertutup, dan terisolasi, kita jelaskan pada ilustrasi berikut ya. Misalkan di sini ada sebuah larutan, misalkan anggap saja ini sebuah kopi ya, misalkan kita tempatkan pada 3 buah wadah. Pada wadah yang pertama merupakan open system atau sistem yang terbuka. Kenapa disebut sistem terbuka? Karena di sini terjadi pertukaran materi di mana mungkin ada air yang menguap dari dalam gelas keluar atau ada juga materi yang masuk, misalkan debu dan sebagainya masuk ke dalam sistem. Di samping materi juga panas atau kalor dari dalam gelas ini juga akan terbuang. Beda dengan yang kedua di sini ya. Jadi di bagian yang kedua ini tidak dapat terjadi pertukaran materi karena dari luar tertutup sedangkan dari dalam juga terhalangi oleh tutup, sehingga hanya panas atau kalor atau energi yang bisa keluar. Jadi sistem tertutup terjadi perpindahan energi atau panas dari sistem dengan lingkungan. Sedangkan yang ketiga atau sistem terisolasi di sini dianggap terisolasi sehingga tidak ada pertukaran baik materi dari dalam keluar maupun panas dari dalam keluar, sehingga disebut sistem terisolasi atau ada yang menyebutnya sebagai sistem adiabatis. Ini 3 sistem yang kita kenal dalam termokimia yang akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya untuk macam-macam sistem, setelah macam-macam sistem yang kita bahas, di sini ada membedakan reaksi endoterm dan eksoterm. Biasanya kita mengilustrasikan endoterm ini yang dingin-dingin seperti halnya es batu dan sebagainya, sedangkan reaksi eksoterm kita ilustrasikan sesuatu yang panas, misalkan pembakaran dan sebagainya. Untuk yang pertama, reaksi endoterm di sini setelah kita mengenal sistem dan lingkungan, ternyata yang namanya untuk reaksi endoterm terjadi perpindahan panas atau kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi di sini dikatakan sistem itu membutuhkan panas. Jadi sistem membutuhkan panas, artinya kalor berpindah dari lingkungan ke sistem. Yang kedua, delta H bernilai positif atau perubahan entalpinya. Yang ketiga, entalpi produk lebih besar daripada entalpi reaktan. Yang keempat, terasa dingin atau dikatakan suhunya turun. Sedangkan yang terakhir, reaksi tidak spontan atau membutuhkan energi dari luar. Itu yang kita sebut dengan tidak spontan. Perbandingannya dengan reaksi eksoterm adalah
Di reaksi eksoterm ini justru perpindahan panas dari sistem ke lingkungan, atau dikatakan reaksi melepaskan panas, sistem melepaskan panas. Delta H-nya bernilai negatif, H produk atau entalpi produk kurang dari entalpi reaktan, terasa panas di sini, berarti terjadi kenaikan suhu dan reaksinya spontan atau bisa berlangsung tanpa ada tambahan energi dari luar. Untuk menggambarkannya, kita bisa menggambarkan dalam bentuk diagram tingkat energi, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Untuk diagram tingkat energi kita pahami dulu, kita menggunakan istilah reaktan dan produk. Jadi reaktan itu bereaksi, produk itu hasil reaksi. Di sini ya untuk reaksi endoterm, lihat terjadi kenaikan dari reaktan ke produk. Jadi kita menggambarkannya reaktan di bawah, produk di atas. Sedangkan untuk eksoterm, reaktan di atas, produk di bawah, berarti terjadi penurunan. Delta H-nya untuk yang endoterm lebih dari 0 atau positif, sedangkan eksoterm kurang dari 0 atau negatif. Ya, endoterm itu naik, eksoterm itu turun. Ini yang perlu diingat. Selanjutnya, misalkan kita suruh menentukan reaksi apakah ekso atau endo, kita lihat contoh misalkan di sini ada sebuah lilin yang menyala menyebabkan lilin itu meleleh. Lilin yang menyala ini menunjukkan reaksi eksoterm, yaitu reaksi yang dimana lilin itu melepas panas. Panas yang dilepas membuat lilin meleleh. Demikian juga kita merasakan hangat dari lilin. Sedangkan untuk yang kedua, di sini ada es batu yang mencair. Es batu mencair ini terjadi ketika es batu itu menyerap panas, sehingga di sini terjadi reaksi endoterm, yaitu reaksi penyerapan panas. Sedangkan yang ketiga di sini, ini penggunaan hand sanitizer. Ini bisa kita bandingkan juga dengan ketika kita menggunakan alkohol untuk membersihkan luka. Kita merasakan dingin, dingin ini adalah indikasi dari terjadinya endoterm. Sedangkan yang terakhir di sini peristiwa api unggun, bagi kalian yang biasa mengikuti pramuka tentunya sudah tidak asing. Di sini api unggun menyebarkan panas atau melepaskan panas ke kalian. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa reaksinya berupa eksoterm. Contoh soal di sini misalkan ada 2 mol belerang dibakar sempurna menghasilkan gas belerang trioksida. Kita harus tahu ya, belerang trioksida itu apa? Dengan membebaskan energi sebesar 790,4 kJ. Di sini yang ditanyakan tulis persamaan reaksinya. Yang kedua, gambarkan diagram perubahan entalpi terhadap reaksi tersebut. Di sini yang kita perlu pahami yaitu membebaskan. Kata-kata membebaskan di sini akan berimbas pada nilai energi yang dicantumkan. Membebaskan itu artinya eksoterm. Berarti kalau untuk eksoterm, delta H-nya akan negatif. Dari situ kita akan menuliskan reaksinya adalah 2 mol belerang. 2 mol belerang itu adalah 2S ya. Di sini nanti hasilnya harus minus karena eksoterm. Di sini kita lihat reaksinya 2S plus O2 karena pembakaran akan menghasilkan belerang trioksida. Belerang trioksida itu SO3. Di sini kita lihat S-nya ada 2 depan, berarti belakang S-nya harus 2 juga biar setara. Selanjutnya O-nya karena ada 3 kalikan 2, 6, berarti yang ini juga harus 6, yaitu 3 kali O2, berarti 6O. Dari sini untuk menggambarkan diagram perubahan energinya, kita gambarkan grafiknya dulu, di mana grafiknya ke atas adalah entalpi atau H. Karena eksoterm berarti terjadi penurunan. Karena penurunan kita tulis dulu reaktannya di atas, hasilnya di bawah. Reaktannya yaitu 2S plus 3O2, hasilnya atau produknya berupa 2SO3 dengan delta H-nya minus 790,4 kJ. Ini ya, kita sudah mengerjakan persamaan dan diagram. Untuk latihan soal, silakan ini dikerjakan secara mandiri untuk mengasah pemahaman kalian dari materi yang sudah disampaikan. Misalkan di sini ada N2O2 bereaksi membentuk 2 mol NO membutuhkan. Hati-hati, kata membutuhkan ini akan mempunyai konsekuensi terhadap 180,8 apakah positif atau negatif. Silakan kerjakan.
untuk persamaan reaksi, diagram tingkat energi, dan kalau yang terbentuk adalah 1 mol, padahal di soal yang di atas adalah pembentukan untuk 2 mol. Selanjutnya latihan soal yang lain, ini hampir setipe ya, tinggal dipahami saja apa perbedaannya di sini. Ternyata dari soal ini kata-katanya adalah melepas kalor. Ingat, ini malah sama seperti contoh soal. Dari 1 mol ini 1 mol karbon, sedangkan yang nanti di soal yang C di sini adalah 2 mol. Hati-hati untuk pengerjaannya, tapi secara langkah akan sama seperti yang dicontoh soal. Silakan kalian pahami dan lengkapi dengan buku referensi atau latihan soal yang lain. Contoh yang ketiga di sini masih sama. Entalpi pembentukan ini di sini tidak ada kata-kata melepas atau menangkap atau menyerap, tapi di sini ada tanda positif. Harusnya kalian bisa tahu tanda positif ini mengartikan apakah dia exo atau endo. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi awal sebagai pengantar termokimia, atau saya sebut sebagai termokimia bagian 1. Selanjutnya akan kita sambung dengan bagian kedua dan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.